cabang olahraga apa sih yang tanpa melibatkan sistem coaches yang benar-benar punya standar sertifikasi dan pendidikan yang bagus? Raga itu bukan angkat berat, artinya bukan masalah seberapa berat, tapi bagaimana lu bisa menstimulasi si ototnya gitu. Udah kelepas dari 4. Nah, kalau misalkan lu sakit-sakit pinggang, nah itu awal-awal cikal bakal itu dari situ gitu. Otot itu prinsipnya gini, kalau dia dibutuhkan atau bekerja lebih daripada kapasitas dia, pertahanan pertama dia itu tight, kencang. Kita bicara di fitness itu kita nggak pernah bicara gerakan salah. Kita bicara gerakan berisiko. Research yang penelitiannya, lu pikir kalau bench press pasti dada tengah gitu, decline dada bawah, gitu kan. Terus incline atas kan, salah bro. Umurnya 40. Ya. 70, 40 tahun? Ya. Place your heels on the rear sole electrodes. Kemarin mau latihan apa tuh? Does not touch the sides of your body. Kemarin back tuh. Ini bukan yang lebih bagus daripada yang terakhir kita ketemu gitu. Iya. Ini udah 11%. Udah jauh turun. Udah jauh ya. Udah jauh. Body fat lu terakhir kemarin tuh di 17,2, sekarang udah sekitar 11,4. Udah jauh udah. Skeletal muscle lu itu udah dari 41 sekarang 43. Udah naik 2 kilo lebih. Bagus. Bagus ya. Bagus lah. Ini kita on track kok. Kita ngambil beberapa latihan yang jadi patokan ya, Dot. Jadi benar-benar hari ini tuh ya kita ambil nilai awal sih. Yang paling gampang itu adalah deadlift, squat, dan bench press. Itu gerakan dasar. Iya, gerakan dasar 3 ya. Jadi mewakili 3 itu yang kita kejar tuh. Ya tapi tambah-tambahnya kayak ada misalkan kayak lebih ke pemanasan dikit sih fine lah. Tapi itu kita kejar sih. Nah itu dari setiap minggu kita lihat tuh progress volume lu bisa seberapa jauh. Nah yang lu harus perhatiin adalah hari kemarinnya itu lu harus benar-benar jangan ketemu sama 3 latihan itu. Oh, oke. Ini udah mau nyobain ngetes gerakan itu dulu, 3 itu. Makanya gua belum bisa berkomentar. Kita lihat nanti gua bakal dikasih gerakannya apa aja. Stop, tarik keluar. Tarik keluar. Nice. Tipis-tipis. Tebel ini kayaknya bukan tipis. Pedes. Number 1. Tarik lagi keluar dong. Yes, terus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Ya. Pull, more, pull. Ujung-ujung dong, jangan berhenti di tengah. Ya. Sakit itu, nah ini kebanyakan ada 7, 6, 5, 4, 2. Gini, pemanasan yang terbagus untuk latihan beban itu adalah melakukan latihan atau gerakan yang kita mau lakukan tapi dengan beban yang lebih ringan. Itu that's the best warm up lah. Tetapi pada kenyataannya gini, latihan itu tidak bisa melibatkan semua otot. Ada sometimes otot yang dominan dan ada yang tidak dominan. Latihan-latihan fungsional seperti itu tuh benar-benar memproteksi kita. Kenapa? Kita mencoba mengaktifasi otot-otot semuanya secara keseluruhan. Yang sometimes lu nggak lakuin ketika lu latihan cuma latihan beban. Press, drop, ya. Semua orang yang suka main squat juga kalau bisa ngeliatin kaki lu lagi lihat gitu pasti akan lihat. Lu susah ngeliat kenapa? Karena lu ngelakuin itu. Tapi gue yakin temen-temen lu kalau suruh ngeliat pasti lihat. Bisa bedainnya di mana? Deviasi. Wah. 4, 5. Nah, jadi gue bukan
bagus karena diri gue. Banyak orang yang terlibat di belakang gue yang bikin gue jadi seperti sekarang. Cabang olahraga apa sih yang tanpa melibatkan sistem coaches yang benar-benar punya standar sertifikasi dan pendidikan yang bagus? Semua cabang olahraga profesional, coachesnya itu harus punya pendidikan yang bagus. Kalau emang kita mau bicara, kita bicara dalam same page. Researchnya apa, pengalaman di lapangannya seperti apa, kita cocokin ya. Research itu adalah gambaran dari sebuah penelitian. Kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa, diomongin aja. Bisa dibantah gitu Bisa ya, dengan dibantah. pengalaman gitu. Bisa, tapi kita cari solusi yang paling bagus tuh apa? Nice and easy. Right, nice and easy. Good, one, easy. Two, okay. Five. Six. Eight. 9. Right. Kalau gue main sendiri mungkin ini masih ringan ya, karena nggak ada yang ngontrol. Tapi kalau dikontrol semuanya terasa berat. One more. Yes, bro. Lo harus berhenti ketika lo masih ngerasa lo bisa 3 kali atau 4 kali daripada lo habisin total. Right. Jadi kayak gitu tuh is better gitu. Jadi nanti kita nambahin tuh lo masih punya energi untuk lebih lagi gitu. Nah lo nanti dapat di beban maksimalnya di berapa? Benar kan, beda kan kalau ngangkat sendiri sama dipantau. Kalau ngangkat sendiri bisa 180, gue masih oke 2 kali. Ini aja tadi dapetnya cuma 4 kali ya bro, 6 kali. Tapi baru 100 kilo. Pokoknya kita kejar kalau di squat itu range-nya tuh antara si 5 sampai 10. Ya kita kejarnya di situ. Deadlift nanti kita kejarnya kita main di 3 sampai 5. 3 sampai 5. Dulu tuh kalau ketemu Dr. Doni itu udah stres duluan gua. Kenapa? Karena gue nggak pernah tahu gue bakal dikasih program apa, nggak tahu bakal dikasih gerakan seperti apa gitu kan. Gue cuma datang, gue lakukan. Nah, apapun yang dikasih ke gue selalu bikin gue setengah mati. Jadi itu yang bikin gue yang bikin gue selalu ada deg-degan nih. Wah, gue mau diapain ya? Mau dikasih program apa lagi habis ini gitu ya. Itu yang bikin jadi terkontrol semuanya sih gitu. Cuman dia setengah mati aja. Chest up. 2. 3. 4. 5. One more. Yes, good. Drop in. Ketika sekarang lo ngangkat seberat lo bisa. Next week ketika lo ngangkat dengan main yang sama, kita harus lebih daripada apa yang lo angkat. Kayak hari ini lo kejar 6, besok tuntutan gue 7 gitu, tuntutan gue 8 gitu. Nah itu baru kita mulai yang namanya progressive overload. Dan kita nggak ego lifting cuman yang penting seberat-berat terus kita angkat gitu, kayak gitu. Tapi kita benar-benar kita oke, kalau memang tanda kutip kita nggak bisa naik berat, repetition yang kita angkat, volume yang kita main. Gue main nih kan, kayak tadi harusnya kan udah nggak masuk hitungan lu tuh. Kayak tadi gue misalnya dapat 5-6 kali nih, 5 kali lah taruh itu. Gue masih nambah tuh biasanya. Nah gue tambah, tapi dapatnya nggak mungkin lebih dari itu tuh. Dapat 2-3 kali gitu.
Biasa itu kayak gitu gua. Harusnya tetap dengan program yang kayak gini yang lu kasih. Gini, binaraga itu bukan angkat berat. Artinya bukan masalah seberapa berat, tapi bagaimana lu bisa menstimulasi si ototnya gitu. Gerakan lu masih bagus, lu stimulasinya bagus, bebannya kita nambahin pelan-pelan. Kita bukan permasalahan berapa berat yang menjadi utama gitu. Nah, yang kita bicarain sekarang ini adalah lu capable menahan dengan berat seperti ini dengan gerakan yang formnya masih bagus itu di berapa gitu. Nah, itu yang kita mau lewatin pelan-pelan. Bukan cuma permasalahan lu ngangkat seberat-beratnya gitu, nggak kayak gitu. Beda dengan angkat berat yang memang kuncinya adalah di angkat berat, tapi kan lu kan nggak, lu menstimulasi si ototnya butuh pelan-pelan. It's okay. Papan depan. Pinggir pegang, pinggir. Nah, gitu. Alright, drop. So, tiga. Angkat 3 kali. 3 apa 2 bro? 3 kali. Biasanya 80 gua bisa 2 kali. 60 aja. Di sini rekornya 165. Itu. Sendiri bro. Emang beda dia. Gua kalau ketemu dokter Doni nih ya, dia kasih kosong aja gue udah takut duluan. Apalagi pakai beban, makanya sugestinya beda. Jadi berasa kayak wah semuanya harus bagus, gerakannya harus bagus gitu. Itu yang mungkin pada akhirnya gue jadi kayak ngangkatnya berusaha untuk formnya bagus gitu. Kalau sendiri kan gue nggak ada yang ngontrol. Nggak ada yang lihat juga, bagus nggak bagus, yang penting hitungannya banyak aja udah. Mungkin yang membedakan itu. Di sini lu stay. Nah, harusnya full aja. Lu harus full. Kenapa? Si otot pinggang lu akan tahan berat lu. Lu kayak istilah kata beban ini si spine itu terlalu gede. Kalau misalkan kayak gini, lu tanpa sadar lu makin lama makin kuat. Harusnya ketika ini lu bisa nge-relax dulu. Straight. Hold di atas. Hold di atas dulu baru turun lagi. Jadi lu akan nge-release si pinggangnya. Kalau misalkan kayak gini lu beban berat sakit. Itu yang buat gue ya, gitu. Itu yang mungkin orang nggak punya. Jadi gue kalau ngobrol sama Doni itu dia selalu bisa kasih jawaban yang gue tanyain gitu. Itu yang kadang-kadang gue bisa kadang-kadang stres gue begitu gue tanya sama dia tuh kayak gue punya semangat baru gitu. Karena dia bisa jawab apa yang gue tanya ke dia gitu. Makanya nggak semua orang bisa kayak gitu sama gue gitu. Makanya kalau ada yang bilang kan mungkin banyak coach atau pelatih atau dokter yang lain gitu. Tapi gua dari nol pun udah sama Doni. Jadi sekarang nih 140. Targetnya minimal 5 kali. Sekarang kita coba. Kalau biasanya sih gua bisa 10 kali. Tapi nggak tahu kalau ini. Karena patokan lu di awal lu kasih banyak-banyak, besok makin setengah mati. Nah, hari ini 10, besok harus lebih dari 10. Bro. Ya. Oh, oke. Dropping dulu dong. Sebelum jasa dulu, kunci dulu, baru pull. Nice. Pull. Press dulu, up dulu. Too faster. 5. Oke, again. Press up dulu. 6. Dulu.
udah kelepas dari 4. Kelepas itu artinya kita mengangkat itu udah dropping. Pas lebih dari 4 udah ke dropping semua. Itu artinya si spine-nya tuh nggak capable untuk nge-hold positioning-nya dia. Dia memang udah berat gitu. Nah, kalau misalkan lu sakit-sakit pinggang, nah itu awal-awal cikal bakal itu dari situ gitu. Bukan berarti dia artinya masih cedera, enggak. Artinya itu udah melebihi dari kapasitas dia bekerja gitu. Nah, kita harus perkuat itu lagi. Kekuatannya gitu maksudnya. Otot itu prinsipnya gini, otot itu kalau dia kurang atau bukan kurang kuat ya, artinya gini, kalau dia dibutuhkan atau bekerja lebih daripada kapasitas dia, pertahanan pertama dia itu tight, kencang, makanya lu gak akan ngerasa kaku-kaku ototnya dan segala macam. Nah itu muscle tightness tuh seperti itu. Ketika lu paksa dia bekerja lebih dari kapasitasnya, dia akan mengencangkan diri. Itu mekanisme proteksinya dia. Nah yang kita harus perbaiki adalah we gonna stay here, kita akan tetap di sini, tapi mulai perbaikin ketika lu naik, lu harus bisa kunci dulu. Tapi itu nggak apa-apa. Bukan berarti arti kata, oh ini gerakan salah. Enggak. Kita bicara di fitness itu kita nggak pernah bicara gerakan salah. Kita bicara gerakan berisiko. That's it. Kita pengennya berat, tapi resikonya agak sedikit lebih rendah lah. Kalau mau gerakan salah nggak salah, kayaknya semua orang punya pendapat masing-masing. Jadi masih sejauh ini pun gue masih banyak belajar. Bukannya udah sok paling pinter. Karena gue tahu gue ini bodoh, jadi gue mau belajar. 40 seconds. Tapi so far sih stabil. Ya ini dikit nih bro ya. Teng gitu. Kunci di atasnya cukup segitu gak? Cukup. Sebenarnya sih bukan beban maksimal gua, karena gua bisa ngangkat ini 215 sampai 220 terakhir gua. Tapi ya itu kayak tadi gua bilang, itu kan latihan gue sendiri, jadi nggak ada yang kontrol gerakannya segala macamnya. Ya pasti bisa aja berat-berat kalau gerakannya nggak bener kan gitu. Nah ini berusaha untuk bener, ada yang kontrol juga gerakannya, pasti banyak yang harus dibenerin sebenarnya. Makanya tapi next gue yakin sih ketemu dokter Doni beberapa kali lagi, insya Allah gue bisa balik ke beban terberat gue lagi. Satu lagi. Respa. Chest up. Bersih. Bawah. Gila ya. Ini berasa berat semua. Biasanya 200 kayaknya masih bisa 5 kali. Ini 160 cuman bisa 4 kali. 4 kali juga yang keempatnya udah nggak kuat. Inilah kita bicara incline, decline, and bench press.
Ya kan rata-rata orang bermainnya seperti itu ya kan, chest, incline sebenarnya. Fly. Ya, katanya. ya. Kalau chest itu kan gerakan cuma dua, push and fly. Ya kan? Ya. Horizontal adduction and press, ya kan? Nah, researchnya, penelitiannya, lu pikir kalau bench press pasti dada tengah gitu, decline dada bawah, gitu kan? Terus incline atas kan? Ya. Salah tuh. Semua kena dia? Aktivasi semua. Incline. Berarti cukup main incline aja gitu dong. Semuanya tetap sama, dapatnya sama. Yang menjadi isu adalah seberapa bisa lu narik si ototnya stretch full. Makanya akhirnya the bestnya dari mana? Dumbbells. Lu bisa full stretch. Ya. Kenapa lu tadi gue bilang lu harusnya tuh bisa nempel bagus and dorong rapi. Karena di situ kekuatannya. Kalau lu ayun, satu lu resikonya apa sih? Cedera bahu, sakit-sakit bahu. Ngapain? Lu bilang lu bagus main yang namanya dumbbells. That's good. Emang itu yang membuat lu skinny gitu. Lu bisa stretch. 3 syarat. Pada dasarnya kalau mau latihan beban, cari variasi yang dimana bisa menarik ototnya sepanjang-panjangnya gitu. Panjang-panjangnya. Itu satu. Kedua, safety-nya. Cari yang paling aman untuk bahu. Oke. Kayak deadlift sebenarnya bagus nggak sih untuk hypertrophy nggak? Apa sih yang mau dikejar dari dia? Yeah. Pada dasarnya orang ego-egoan berat-beratan gitu. Tapi kita butuh deadlift kenapa? Penyimbangan posterior change, sisi belakang. Biar imbang. Squat bagus kenapa? Kalau lu bisa ngelakuin deep squat. Deep squat tuh kayak yang tadi. Tarik sejauh-jauhnya. Oh sampai bawah gitu ya. Ingat nggak dulu gue pernah bilang tentang long leg partial? Jadi otot di mana tarikannya panjang, walaupun dia cuma setengah repetisi, tapi selama dia panjang, it's good. Dan yang terakhir adalah berpotensi untuk progressive overload. Jadi artinya satu, ototnya bisa ditarik maksimal. Kedua, safety-nya buat di sendi dan segala macamnya, untuk elunya juga safety. Yang ketiga, berpotensi untuk lu tingkatin. Simple, man. Kadang-kadang kita cuma berpikir by experience, tapi kita harus buka mata dengan research. Sekarang pemanasan dulu 12 repetisi 10-10, terus kita nambah lagi nanti 10 8 kali. Oke, sekarang 4 reps. Kita napas dulu sebentar. Kalau gue sendiri sih gue pengennya buru-buru. Untung gue nggak nge-gym. Kalau nge-gym makin mencret gue di sini. Tambahin lagi 40. Tambah 20 lagi. Tambah 20. Jadi total 40. Nggak tahu nih berapa reps disuruh Dokter Doni tadi sih 30. Kita bisa 12 kali Bang ya. Nah ini mungkin bisa dapat setengahnya ya udah oke lah. 50. Iya. Berapa kali tadi Bung? 6 ya? 8 ya? 8 kayaknya, tapi nggak bagus semua. Iya, nggak bagus semua. Paling beberapa doang yang bagus tadi, makanya bedanya latihan sendiri sama latihan dikontrol sama dokter atau sama coachnya ya bedanya itu. Jadi gerakan salah kita itu bisa ada yang koreksi gitu.
Makanya walaupun beban yang nggak berat, tetap setengah mati karena berusaha untuk gerakannya bagus. Kalau sendiri kan nggak ada yang koreksi, mau bagus mau kagak, yang penting 12. Tempel rapi and up. Good. Nice, good. Tempel rapi and up. 2. Oke, bro, tutup. Beda kan? Iya, setengah mati. Kita mau kayak gitu. Oke. Cuma beda ya. Tadi dapat 8 kali, giliran dibenerin langsung 3 kali. 5-nya langsung hilang. Sebenarnya kan pada dasarnya kan di binaraga itu orang salah kaprahnya adalah harus berat dan berat. Berat iya, tapi kan bagaimana lo menstimulasi si ototnya gitu loh. Jadi bukan cuma ngangkat beratnya doang. Kalau memang secara kualitas ototnya, kapasitas ototnya itu memang udah mampu berat, lo akan bagus lo ngangkat. Orang mainnya yang penting gue kelihatan berat, keren di gym. Nah itu tuh yang menjadi isu sih, dan itu yang mau influence teman-teman akhirnya mempunyai injury ini A, B, C, D gitu loh. Nah itu aja pada dasarnya. Terus kalau orang bilang ini, oh berarti gerakan gue salah. Enggak, sekali lagi gue bilang ini, kita harus ngerti bukan permasalahan gerak ini salah dan tidak gitu. Lu mau bergerak kayak apapun emang lu dirancang untuk bergerak kok. Pada dasarnya apapun, kayak misalkan lu mau lunge, lu mau membungkuk gitu pada saat lu deadlift atau mau ngangkat. Lu pernah berpikir nggak? Lu nggak pernah kan yang namanya ngangkat, ngambil barang di bawah tuh begini? Enggak. Ketika jatuh lu ngambilnya ini. Iya. Kita memang dirancang, spine kita memang dirancang untuk seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara melatih kekuatan ototnya, ketika kita mencoba untuk lebih berat, kenapa sih nggak faktor safety yang kita pikirin? Ya. Kunci aman ototnya, spine-nya, kita sedikit chest up, kunci perutnya, baru kita narik. Kan artinya kita cuma berbicara bukan masalah benar dan salah, tapi kita berbicara safe or not. That's it. Semakin lu berat kan semakin berisiko. Ya kalau lu mau ngangkat, mau bentuk lu kayak apapun, cuma ngangkat sekilo juga emang berisiko ya enggak kan? Tapi semakin berat, semakin kita bicara tentang kapasitas otot yang kita mau naikin, makin ada resiko. Itu yang harus dipahamin sih ya. Musuh lu kan bukan orang lain, lu. Ya udah jujur aja gitu. Ya kalau emang gua nggak bisa ngangkat 100 kilo, emang ngapain gua harus bangga 100 kilo? Kenapa? Terus gue ngangkat 100 kilo, terus gue posting di sosial media, yang penting gue kelihatan keren. Gak penting kan? Gak penting. Yang penting adalah bagaimana lu mencoba safe buat lu. Lu menstimulasi otot bagus, safe buat lu tahu progresnya. Sehingga lu tahu datanya gitu. Kenapa kita nyatet sih? Kenapa kita cari data ini, kita lihat gerakannya bagus apa enggak, and then nanti besok kita tingkatin. Itu kan demi kejujuran kita. Oh kita tahu nih kita meningkat. Oh hari ini kita tahu, oh kalau beban kita udah bisa mencapai seperti ini. Kan kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita pengen berhasil ya pertama ya jujur dulu lah. Baru kita enak gitu. Kalau kita cuman berpikir, kok kemarin gue bisa ngangkat segini, sekarang gue gak bisa begini. Jatuhnya kan mut-mutan gitu. Perlu ini, perlu itu, harus gini, bikin reason, bikin alasan. Ya gak gitu. Lu pengen bertanding, lu pengen latihan, ya udah mulai dirapiin gitu. Makan lu seperti apa? Makan juga nggak bisa lu asal makan kan? Nggak sepengen gue hari ini gue pengen makan ini gitu, terus besok lu tandingnya nggak mungkin gitu. Lu aja ngatur makan lu, kenapa latihan lu nggak lu atur? Itu kunci kan? Gitu. Kalau lu mau being profesional atau kita pengen berada di level itu, satu, lu nggak bisa sendiri. Lu pasti butuh bantuan banyak orang. Ada keterbatasan gua, tapi orang lain nanti bisa nutupin. Lu pasti akan ketemu tuh banyak orang-orang itu, dan lu tuh mau ya benar-benar mengelilingin orang-orang yang membuat lu bagus gitu. Gue nggak bisa menjawab segala hal tuh, tapi pada dasarnya adalah lu harus tahu ada orang lain yang akan bisa menutupi kekurangan gue. Pada satu titik lu punya satu tim yang mensupport lu. Itulah yang namanya juara diciptain. Kerja sama tim. Dah capek. Iya. Oke, guys. Latihan hari ini udah selesai. Cukup lumayan untuk hari pertama gue latihan sama Dr. Doni, karena udah lama juga gue nggak latihan bareng sama dia ya Bom ya.
Nah, jadi nanti gue bakal latihan lagi sama Dokter Doni di Sabtu depan. Nah, ini juga salah satu usaha gue juga untuk program badan gue untuk kejuaraan di FVB nanti. Jadi banyak orang yang terlibat untuk pertandingan gue kali ini. Kenapa? Karena gue pengen sebenarnya kasih yang terbaik lah ya untuk diri gue dan brand-brand yang membawahi gue juga gitu. Jadi di sini banyak banget yang bantu-bantu gue untuk supaya gue bisa jadi lebih baik dari yang sekarang gitu. Salah satunya termasuk Dokter Doni juga yang bantu gue dari dulu sampai sekarang gitu. Oke, sampai ketemu di latihan gue berikutnya sama Dokter Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.